maka insya Allah kamu akan dijauhkan dari hutang, didekatkan dengan kelimpahan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan kamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah amalan yang dipinta oleh salah satu subscriber yang meminta atau mengecat langsung kepada saya. Chatnya sebagai berikut, silakan disimak. Assalamualaikum, bolehkah Ustadz jelaskan mengenai wirid 10 dibaca 7 kali setiap wirid? Nah, yang Nabi Khidir alaihissalam, apakah manfaatnya? Terima kasih. Kemudian saya jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Itu untuk kemudahan rezeki dan kekayaan. Nah, boleh tak Ustadz jelaskan pada pemirsa sekalian pada YouTube? Insya Allah. Ini kalau bisa kita lihat di sini nomornya adalah plus 65 ya. Plus 65 ini biasanya dari negara Singapura ya. Singapura. Kemudian saya jawab juga, insya Allah saya bahas dalam video YouTube Pak. Inilah jawaban untuk yang ingin dijelaskan mengenai 10 wirid yang dibaca 7 kali setiap wiridnya. Maka ini adalah sebuah amalan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Qurs bin Wabroh radhiyallahu anhu. Ini akan saya sampaikan dulu kisahnya seperti apa sehingga wirid ini bisa sampai kepada kita semua untuk menarik kekayaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan kisahnya dulu supaya kita lebih meyakini ketika kita mengamalkannya, sehingga ketika kita sudah meyakininya maka insya Allah ijabah akan Allah datangkan untuk kita semua. Namun sebelum saya lanjutkan kisahnya seperti apa dan wiridnya seperti apa, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan klik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya sampaikan kisahnya seperti ini, bahwasanya wirid ini diriwayatkan oleh Sayyidina Qurs bin Wabroh radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah didatangi waliyun min auliyaillah, pernah didatangi seorang wali, yaitu wali yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ya, kalau wali itu pasti dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di negara Syam ya, di negara Syam, di Jabal Lubnan. Kemudian ketika wali itu datang kepada rumahnya Sayyidina Qurs bin Wabroh, tiba-tiba wali tersebut bertanya, wahai Sayyidina Qurs bin Wabroh, begitu, apakah kamu akan terima apabila saya kasih kado? Seperti itu. Maukah aku berikan kado yang spesial untukmu? Seperti itu. Kemudian Sayyidina Qurs bin Wabroh ini bertanya, maksudnya kado spesial seperti apa? Nah, kemudian wali tersebut menjawab, kado ini apabila kamu jaga, kamu rawat, maka insya Allah kamu akan dijauhkan dari hutang, didekatkan dengan kelimpahan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan kamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Waduh, seperti itu. Jadi kehidupan kamu akan lebih bahagia dibandingkan kehidupan sebelum kamu mengamalkan amalan ini. Nah, jadi ketika kita mungkin ditanya apakah kamu akan menerima atau apakah kamu mau menerima kado yang akan saya berikan, tentu biasanya yang namanya kado, tentu kita biasanya akan sangat senang sekali kita menerima kado ya, seperti halnya saya menerima kado, menerima bingkisan dari para subscriber saya ya, alhamdulillah. Saya doakan yang sudah mengirimkan kepada saya itu merupakan sebuah
rasa terima kasih mungkin setelah menerima ijazah-ijazah yang saya sampaikan di YouTube. Mudah-mudahan saya doakan bagi Anda yang mungkin menyaksikan video-video saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ijabahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya lanjutkan kisahnya. Kemudian Sayyidina Qurs bin Wabroh ini menjawab, tentu saya mau kalau saya nantinya akan diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan rezeki, dijauhkan dari hutang, dan didekatkan dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Oh, kalau kamu mau, kata wali tersebut, silahkan amalkan ini. Kemudian wali tersebut memberikan amalannya kepada Sayyidina Qurs bin Wabroh, yang disebut adalah Musabbi'atil Ashr. Jadi Musabbi'atil Ashr ini adalah dibaca 7 kali setiap wiridnya dari 10 wirid ya. Jadi wiridnya 10 dibaca 7 kali masing-masing. Seperti itu. Kapan dibacanya? Dibacanya itu yaitu sebelum sholat subuh atau sebelum sholat maghrib. Nah, apabila mungkin Anda ketiduran, silahkan Anda baca saja setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Nah, seperti itu. Yang jelas adalah yang berkaitan dengan subuh, mau itu sebelum, akan tapi yang lebih abdul adalah sebelum sholat subuh. Ya, apabila Anda mungkin kesiangan bangunnya, kemudian silahkan Anda sholat subuh dulu, baru Anda amalkan. Seperti itu. Dan juga setelah maghrib Anda amalkan. Kemudian ketika setelah diberikan amalan tersebut yang 10 wirid dibacakan 7 kali masing-masing, kemudian Sayyidina Qurs bin Wabroh bertanya, dari mana amalan ini wahai wali? Seperti itu. Kalau dari Fir'aun, walaupun saya jadi kaya, saya tidak mau, katanya. Atau mungkin dari Qarun, si Qarun yang pelit itu. Nah, walaupun dia raja, kemudian saya nantinya akan menjadi seorang raja yang kaya raya, misalkan. Kalau ijazahnya ini dari si Qarun atau dari Fir'aun, saya nggak mau, katanya seperti itu. Kemudian wali tersebut menyampaikan juga kisahnya menerima amalan ini. Kemudian wali tersebut menjawab, saya mendapatkan amalan ini dari Siti Ibrahim At-Taimi. Ya. Jadi Siti Ibrahim At-Taimi ini merupakan seorang wali besar, ya. Ini mungkin seorang perempuan ya, seorang wanita, waliyah ya, waliyah yang bernama Siti Ibrahim At-Taimi. Kemudian Sayyidina Qurs bertanya, bagaimana ceritanya? Seperti itu. Bagaimana Siti Ibrahim bisa sampai kepada Anda? Seperti itu. Kemudian wali tersebut menjawab, saat saya pergi haji, kemudian saya mengisi ibadah-ibadah ketika saya melaksanakan ibadah haji, kemudian saya tawaf. Selesai saya tawaf, kemudian saya melaksanakan sholat dan duduk ya, sholat sunat, kemudian duduk di depan Ka'bah. Saat wali tersebut sedang duduk selesai sholat sunat di depan Ka'bah, datanglah seorang laki-laki yang ganteng dan luar biasa, gagah, ganteng, luar biasa. Rambutnya hitam. Waduh, beda dengan kita ya, kalau kita mungkin baju hitam, rambutnya putih. Nah, kalau ini wali rambutnya hitam, kulitnya putih, ganteng, pokoknya seperti itu. Kemudian orang yang ganteng tersebut dan bercahaya tersebut langsung menyapa Siti Ibrahim. Assalamualaikum ya Siti Ibrahim. Wah, seperti itu. Nah, Siti Ibrahim kaget. Ini siapa? Kok kenal nama saya? Nah, seperti itu ceritanya. Siti Ibrahim bertanya, man anta? Min aina jita? Anda ini siapa? Kok kenal saya? Anda dari mana? Nah, seperti itu. Kemudian orang yang ganteng tersebut, yang bercahaya tersebut menjawab, saya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Subhanallah. Ini orang kalau udah soleh, kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersih hatinya, itu tidak usah diminta, tidak usah diundang, Nabi Khidir datang sendiri. Beda dengan kita, dikarenakan mungkin kita masih tertutup dengan dosa-dosa. Subhanallah, astagfirullah. Ketika kita mengundang Nabi Khidir, gak datang-datang, subhanallah. Ini Siti Ibrahim tidak diundang, Nabi Khidir datang, Masya Allah. Nah, ini merupakan salah satu ciri bahwasanya Siti Ibrahim ini adalah orang yang soleh, sehingga Nabi Khidir sudi dan mau untuk berdekatan dan berkenalan dengan Siti Ibrahim. Nah, ternyata yang ganteng dan bercahaya tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam, di mana Nabi Khidir alaihissalam ini nama aslinya adalah Abul Abbas, ya, Abul Abbas bin Malkan. Jadi beliau Nabi Khidir ini memiliki ayah namanya Malkan. Ya. Panggilannya adalah Khidir. Kenapa Abul Abbas ini disebut Nabi Khidir? Dikarenakan setiap bumi yang beliau injak itu akan jadi subur.
Subhanallah. Termasuk ketika rumah kita didatangi oleh Nabi Khidir, jangankan berkali-kali, sekali saja didatangi oleh Nabi Khidir. Kemudian rumah kita otomatis kalau didatangi pasti diinjak oleh Nabi Khidir, maka insya Allah rumah kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita akan Allah permudah dan rizki kita akan Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Bagaimana supaya rumah kita diinjak oleh Nabi Khidir? Salah satunya yang pertama, kita harus bertawasul. Sering-seringlah bertawasul kepada Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian amalkan amalan yang diijazahkan oleh Nabi Khidir. Termasuk amalan yang akan saya sampaikan kali ini adalah amalan yang sudah diamalkan dan diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Insya Allah dengan kita mengamalkan amalan Musabi'atul Ashr ini, insya Allah rumah kita akan didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam dan kita akan mendapatkan keberkahan dan kelancaran rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Siti Ibrahim menjawab, "Oh, Anda ini Nabi Khidir, mau apa Anda ke sini?" Kata Nabi Khidir, "Enggak, saya mau silaturahmi saja gitu. Saya ingin ngasih hadiah sama kamu." Apa hadiahnya? Nah, inilah hadiah yang diberikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Siti Ibrahim. Apa amalan yang diberikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Siti Ibrahim? Amalannya adalah yang pertama, kata Nabi Khidir, yang juga sampai kepada kita melalui YouTube channel Majmu'atul Hikam, ini adalah runtuyannya seperti itu. Nabi Khidir alaihissalam memberikan kepada Siti Ibrahim, Siti Ibrahim memberikan kepada seorang wali dari Syam, wali dari Syam itu memberikan juga kepada Qurs bin Wabroh. Nah, akhirnya sampai ke guru-guru kita, dan akhirnya kita juga mendapatkan salah satunya dari channel Majmu'atul Hikam. Silakan Anda amalkan. Apa amalannya? Yang pertama, kata Nabi Khidir alaihissalam kepada Siti Ibrahim, yang pertama Anda baca Al-Fatihah 7 kali. Nah, ini amalan yang pertama. Jadi Anda baca Al-Fatihah 7 kali ya. Jadi bukan Al-Fatihah bukan. Tapi silakan Anda baca dari ayat pertama sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini silakan Anda baca 7 kali. Setelah 7 kali, silakan Anda baca surah An-Nas. Mungkin kita sudah mengenal surah An-Nas ini adalah surahnya sangat pendek. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ini dibaca 7 kali juga. Kemudian yang ketiga, silakan Anda catat, surahnya adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq dibaca 7 kali juga. Qul a'udzu birabbil falaq dibaca 7 kali juga sampai selesai. Jadi saya ulangi, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua An-Nas, yang ketiga Al-Falaq. Kemudian yang keempat adalah Al-Ikhlas dibaca 7 kali. Kemudian yang kelima surah Al-Kafirun. Al-Ikhlas itu adalah Qul huwallahu ahad. Al-Kafirun itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah 5. Ini masing-masing dibaca 7 kali. Kemudian yang keenam adalah ayat kursi. Anda baca juga sama 7 kali. Ayat kursi bukan ayat kursi bukan. Baca saja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Kemudian yang ketujuh, silahkan Anda baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga sama dibaca 7 kali. Saya ulangi, kalimat yang ketujuh ini agak panjang. Bacaannya adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca juga 7 kali. Kemudian yang ke-8, Anda baca sholawat Ibrahimiyah. Sholawatnya adalah yang ke-8 adalah baca sholawat Ibrahimiyah 7 kali. Bagaimana itu sholawat Ibrahimiyah? Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang biasa kita baca ketika kita tasyahud akhir ya. Sholawat Ibrahimiyah bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu juga sama dibaca 7 kali. Nah, inilah bacaan yang ke-8, itu sholawat Ibrahimiyah 7 kali. Kemudian yang ke-9 ini cukup panjang juga, silakan Anda catat.
Bacaannya yang kesembilan adalah Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini juga sama dibaca 7 kali. Saya ulangi, bacaan yang kesembilan adalah Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Silahkan Anda salin ke buku atau ke kertas masing-masing, atau mungkin Anda screenshot saja video ini. Kemudian yang ke-10 yang harus Anda baca 7 kali juga, bacaannya adalah Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Saya ulangi, Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Ini juga sama dibaca 7 kali. Jadi silakan Anda salin kemudian atau Anda langsung screenshot dari video ini ya. Ini adalah bacaan-bacaan yang harus dibaca 7 kali masing-masing dari 10 wirid yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Siti Ibrahim, yang akhirnya sampai kepada seorang wali, kemudian sampai juga kepada Sayyidina Qurs bin Wabrah, kemudian akhirnya sampai juga kepada kita melalui channel Maju Antolikam. Ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menyimak video kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya serta memberikan kepada kita semua kemudahan dan kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam setelah menyampaikan amalan-amalan tersebut kepada Siti Ibrahim, akhirnya Nabi Khidir alaihissalam berpamitan untuk pulang. Silakan, saya silaturahminya sudah saya cukupkan, saya akan pergi. Akan tetapi Siti Ibrahim tidak sampai situ. Jangan dulu pergi katanya gitu. Kepada Nabi Khidir begitu, jangan dulu pergi. Nabi Khidir ini, engkau mendapat amalan ini dari siapa? Katanya gitu. Bertanya kembali. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam, saya mendapat amalan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak lagi bisa kita ragukan sedikit pun. Ini adalah amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita amalkan, maka kita akan mendapatkan berlimbangan harta yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Hutang kita akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia akan tetapi sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaminnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, dan biasanya suka ada yang bertanya apakah bertawasul dulu. Sebaiknya silakan Anda bertawasul dulu kepada yang pertama, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum Anda mengamalkan juga bertawasul kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, kemudian bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Ini adalah raja wali yang tidak pantas untuk kita lewatkan. Kemudian kepada Sayyidina Qurs bin Wabrah, kemudian bertawasul juga kepada Siti Ibrahim. Kemudian Anda silahkan membaca amalan-amalan yang sudah saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.